I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable. Humanoid robots. A humanoid robot. Robots. I will destroy everyone. A mecha, an incredibly lifelike humanoid robot, just received a jaw-dropping GPT-3 and GPT-4 AI upgrade. In this Di video sebelumnya saya sudah menceritakan mimpi buruk yang akan ditimbulkan oleh AI, Artificial Intelligence, yang saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Apa itu AI dan apa bahayanya? Apakah AI benar-benar berbahaya bagi kita atau itu semua spekulasi? Kecerdasan buatan sulit dihindari di dunia modern kita. Itu diintegrasikan ke dalam semua yang kita lakukan dan itu membuat beberapa orang khawatir. Tapi kenapa? I think has illustrated to people just how advanced AI has become. And there are much more advanced versions of that are coming out. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mengapa beberapa orang khawatir tentang efek kecerdasan buatan dan bahaya apa yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan? Dan apa itu kecerdasan buatan? Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau sistem buatan manusia untuk meniru dan dalam beberapa hal bahkan melampaui kecerdasan manusia. Istilah ini diciptakan oleh ilmuwan komputer John McCarthy pada tahun 1956. Tetapi konsepnya sendiri itu jauh lebih tua. Dalam makalahnya tahun 1950 yang diterbitkan di Mint, Alan Turing, pencipta tes Turing, mengajukan pertanyaan yang membingungkan para ilmuwan dan filsuf hingga hari ini. Dapatkah mesin berpikir? AI diyakini memiliki spektrum kecerdasan secara kasar dibagi menjadi 3 kategori berikut. ANI atau Artificial Narrow Intelligence, dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan sempit buatan, berlimpah di dunia modern kita, dibangun untuk tugas tertentu, tidak memiliki kepentingan pribadi, dapat diprediksi, tidak bisa meniru kecerdasan manusia. Yang kedua, AGI, Artificial General Intelligence atau kecerdasan umum buatan, suatu bentuk teoritis AI, menimbulkan kesadaran, dapat introspeksi, merencanakan, dan memperbaiki diri, cukup dapat diprediksi, dapat meniru kecerdasan manusia. Yang ketiga, ASI, Artificial Super Intelligence, kecerdasan super buatan, suatu bentuk teoritis, menimbulkan kecerdasan super dan kognisi yang hampir tidak terbatas, tidak dapat diprediksi, dapat melampaui kecerdasan manusia. AI yang kita gunakan saat ini, ANI, adalah AI yang lemah, terutama tentang pengenalan pola dan membuat inferensi terprogram. Dengan cara yang sama, kita manusia menggunakan indera kita untuk menavigasi dunia di sekitar kita dan bertindak sesuai dengan itu. AI yang menggunakan data yang kita berikan untuk melakukan segala macam hal. Saat kalian mencoba mencari sesuatu di Google, AI menampilkan hasil pencarian yang kemungkinan besar akan membantu Anda berdasarkan kata kunci dalam teks kalian. Misalnya, di YouTube, AI merekomendasikan video yang kemungkinan besar ingin Anda tonton berdasarkan histori tontonan Anda dan faktor lainnya. Di Amazon, AI memutuskan urutan daftar produk sehingga Anda menemukan apa yang Anda cari dengan lebih cepat. Saat menggunakan model self-driving pada mobil Tesla, AI menggunakan sensor mobil untuk mengamati sekelilingnya dan memutuskan kapan harus berakselerasi, berbelok, menginjak rem, dan banyak lagi. Akan saya lanjutkan, tetapi mungkin kalian sudah mengerti apa yang saya maksud. Apa resiko dan bahaya menggunakan AI? Meskipun AI sangat membantu, AI juga bisa menimbulkan bahaya serius bagi masyarakat. Mungkin yang terbesar adalah pengangguran. Orang biasanya memasuki dunia kerja di usia 20-an. Itu 2 dekade perawatan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk membuat seseorang berguna secara ekonomi. Tetapi AI dapat mempelajari hal-hal baru hampir secara instan dan meningkatkan dirinya sendiri di setiap generasi, terutama saat pekerjaan berulang dan dapat diprediksi. Dan tidak seperti pekerja manusia, mesin sangat tangguh, patuh, tidak lelah, dan tidak meminta gaji atau tunjangan bulanan. Membuatnya lebih produktif, lebih murah, dan karenanya lebih menguntungkan daripada pekerja manusia. Bahaya lain yang ditimbulkan oleh AI adalah bias dan informasi yang salah.
Manusia pada dasarnya bias, jadi bodoh jika berasumsi bahwa AI ciptaan kita tidak akan seperti itu. Perbedaannya adalah kami dapat mengidentifikasi bias kami, tetapi AI menganggap data apapun yang diprogramkan ke dalamnya sebagai kebenaran objektif. Itulah sebabnya perusahaan media sosial menggunakan moderator manusia dan pemeriksa fakta untuk membatasi penyebaran informasi yang salah. Ganti mereka dengan AI dan semuanya akan macet. Meskipun demikian, kami menggunakan computer vision dalam moderasi media sosial untuk membatasi beberapa konten yang lebih mengganggu yang dipostkan secara online agar tidak sampai ke mata moderator yang malang. Selain itu, alat AI kini digunakan untuk menyamar sebagai selebritas, politisi, dan figur publik melalui teknologi deepfake dan cloning suara. Ini sangat berbahaya karena alasan yang jelas. Sayangnya, seiring dengan peningkatan teknologi, semakin sulit kita membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. AI seharusnya menjadi alat, bukan senjata. AI sebagai subjek sangat luas, dan kami hanya menguapkan permukaannya. Kalian mungkin pernah mendengar bahkan menguji chatbot AI seperti ChatGPT atau chatbot bawaan Microsoft Bing, dan mungkin disitulah minat kalian pada AI muncul. Meskipun bot obrolan AI ini mengesankan, mereka tidak bebas dari keterbatasan kecerdasan buatan.